솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머릿속에 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang pengertian hakikat bimbingan konseling untuk anak usia dini dan SD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu saya sendiri Sonia Angelina Bahma Putri dan kedua teman saya Dita Amanda Putri dan Muhammad Anton. Untuk materi yang pertama yaitu adalah pengertian dari BK untuk anak usia dini yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Masa usia dini adalah masa periode kritis dalam perkembangan anak. Dalam upaya mencerdaskan anak sewajarnya dilakukan sedini mungkin agar anak tumbuh dan berkembang sebagai individu yang cerdas baik secara intelektual, emosional maupun spiritual. Oleh karena itu, sejak dini pula orang dewasa perlu memahami dan membantu membimbing anak agar berbagai aspek perkembangan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Bimbingan sering dikaitkan dengan kata konseling atau penyuluhan yang diadopsi dari bahasa Inggris guidance and counseling yang artinya adalah bantuan. Secara sederhana, definisi bimbingan konseling pada anak usia dini adalah upaya bantuan yang dilakukan guru atau pembimbing terhadap anak usia dini agar tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Secara khusus, bimbingan dan konseling pada anak usia dini dilakukan untuk membantu mereka untuk dapat satu, lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. Yang kedua adalah mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Dan yang terakhir adalah menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya dan lebih tinggi. Dari sudut pandang orang tua, kegiatan bimbingan konseling pada anak usia dini dapat dilakukan untuk satu, membantu orang tua agar mengerti, memahami dan menerima anak sebagai individu. Yang kedua, membantu orang tua dalam mengatasi gangguan emosi pada anak yang hubungannya dengan ada hubungannya dengan situasi di lingkungan keluarga atau lingkungan rumah. 3. Membantu orang tua mengambil keputusan dalam memilih sekolah bagi anaknya sesuai taraf kemampuan kecerdasan fisik dan indranya. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi kepada orang tua untuk memecahkan masalah kesehatan anak. Perkenalkan, saya Dita Amanda Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. 1. Bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Proses pendidikan bukanlah proses pengembangan segi intelektual semata, melainkan proses pengembangan seluruh segi kepribadian anak karena kepribadian anak tidak dapat dipilah-pilah ke dalam serpihan-serpihan tertentu. Pendidikan bukan pula proses menyamakan perkembangan anak, tetapi proses mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh anak untuk mengembangkan totalitas kepribadiannya sebagai makhluk pribadi, sosial, dan makhluk Tuhan. Kedua, bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Semua anak didik memerlukan bantuan, baik yang dianggap tidak punya masalah maupun anak yang menghadapi masalah. Bantuan yang diberikan kepada anak ini seperti bersifat pencegahan dan pengembangan, sementara bimbingan untuk anak yang bermasalah lebih bersifat perbaikan. Ketiga, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Bimbingan merupakan salah satu kegiatan pendidikan
di samping pengajaran dan pelatihan. Pelaksanaan bimbingan pada anak usia dini tidak dapat dipisahkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Keempat, bimbingan harus berpusat kepada anak yang dibimbing. Kejelasan arah pada siapa proses bimbingan itu dilakukan akan mewujudkan hasil yang baik dari suatu proses yang dilakukan. Guru tidak boleh sembarangan memberikan bimbingan loh. Bimbingan yang dilakukan guru harus dilatar belakangi pemahaman terhadap kondisi permasalahan anak yang dibimbingnya. Kelima, kegiatan bimbingan mencangkup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik, motorik, kecerdasan, sosial maupun emosional. Bimbingan yang dilakukan pada kegiatan pendidikan anak usia dini perlu berorientasi pada seluruh aspek perkembangan anak, tidak hanya berpusat pada satu aspek perkembangan saja. Perkembangan kemampuan fisik terkait dengan kemampuan perkembangan fisik, motorik halus dan motorik kasar, dan terkait pula dengan intelektual, sosial, dan emosional. Demikian pula dengan aspek-aspek perkembangan yang saling bertautan. Keenam, bimbingan harus dimulai dengan mengenal kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak. Bimbingan untuk anak usia dini diawali dengan mengidentifikasi berbagai kebutuhan anak, karena masing-masing anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Pemenuhan kebutuhan yang dilakukan melalui proses bimbingan akan menunjang proses perkembangan anak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfan. Saya dari kelas Palembang, kelompok pertama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Sebelumnya, ditinjau dari sudut orang tua, kegiatan bimbingan dan konseling pada anak usia dini dapat dilakukan untuk yang pertama, membantu orang tua agar mengerti, memahami, dan menerima anak sebagai individu. Yang kedua, membantu orang tua mengatasi gangguan emosi pada anak yang ada hubungannya dengan situasi keluarga di rumah. Yang ketiga, membantu orang tua mengambil keputusan dalam memilih sekolah bagi anaknya sesuai dengan taraf kemampuan, kecerdasan, fisik, dan indranya. Yang keempat, memberikan informasi kepada orang tua untuk memecahkan masalah kesehatan anaknya. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Terkait dengan asas prinsip bimbingan dan konseling pada anak usia dini, Syahadih menjelaskan bahwa pada pelaksanaan pelayanan bimbingan untuk anak usia dini perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Proses pendidikan bukanlah proses pengembangan segi intelektual semata, melainkan proses pengembangan seluruh segi kepribadian anak, karena kepribadian anak tidak dapat dipilih-pilih dalam serpihan-serpihan tertentu. Yang kedua, bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Semua anak didik memerlukan bantuan, baik yang dianggap tidak mempunyai masalah maupun anak yang menghadapi masalah. Yang ketiga, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Bimbingan merupakan salah satu kegiatan pendidikan di samping pengajaran dan latihan. Pelaksanaan bimbingan pada anak usia dini tidak dapat dipisahkan dalam keseluruhan proses pengajaran. Yang keempat, bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Guru tidak boleh sembarangan memberikan bimbingan. Bimbingan yang diberikan guru harus dilatar belakangi pemahaman terhadap kondisi permasalahan anak yang dibimbingnya. Yang kelima, kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik,
motorik, kecerdasan, sosial, maupun emosional. Bimbingan yang dilakukan pada kegiatan pendidikan anak perlu berorientasi pada seluruh aspek perkembangan anak, tidak hanya berpusat pada satu aspek perkembangan saja. Yang keenam, bimbingan harus dimulai dengan mengenal atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak. Bimbingan anak usia dini diawali dengan mengidentifikasi berbagai kebutuhan anak, karena masing-masing anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang ketujuh, bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Pemahaman terhadap kebutuhan dan perkembangan anak yang berbeda satu sama lain membuat guru atau pendamping perlu melakukan bimbingan secara fleksibel. Yang ke-8, dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua, hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. Masalah yang dihadapi anak merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dari peran orang tua di rumah, karena masalah anak seringkali berhubungan dengan masalah-masalah yang ada dalam keluarganya. Yang ke-9, dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan hendaknya orang tua diikutsertakan agar mereka dapat mengikuti perkembangan dan memberikan bantuan kepada anaknya di rumah. Kerjasama antara orang tua dengan guru pembimbing merupakan salah satu kunci keberhasilan bimbingan untuk pendidikan anak usia dini. Yang ke-10, bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki guru atau pembimbing. Sebagai pelaksana bimbingan, bila mana masalah yang terjadi perlu ditindaklanjuti, maka guru pembimbing harus mengonsultasikan kepada sekolah dan tenaga ahli. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki guru atau pembimbing perlu disadari secara arif. Namun, demikian bimbingan tetap perlu dilaksanakan seoptimal mungkin. Yang terakhir, bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Bimbingan yang dilakukan kepada anak usia dini tidak bersifat sementara. Bimbingan tidak hanya dilakukan bila ada masalah, tetapi dilakukan secara berkelanjutan dan senantiasa berorientasi pada upaya membantu perkembangan anak seoptimal mungkin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.